Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Panggita Trio Oktaviani. Saya guru produktif akuntansi. Saya mengajar di SMK MPP Arts Internasional Bandung, Jawa Barat. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya akan mengambil materi tata cara perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya kepada dosen dan guru penguji agar kedepannya praktek pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Semangat ya? Semangat. Semangat dong. Apa Vino sedikit gitu? Oke ya. Hari ini tanggal berapa? 13 Kenapa nggak ada tanggal gini? Selasa tanggal 13. Nah, ditanggalin ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai dipimpin sama ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba di mejanya dirapikan dulu. Kalau ada sampah, silakan kalian rapikan dan bersihkan. Dibuang ke tempat sampah ya. Ada sampah nggak? Nggak ada. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Oktia. Ya, kenapa bersih? Izin. Mau nggak ikut? Bentar, saya nanya bersih ya. Oktia kemana? Izin. Oktia izin kemana? Check up. Check in. Check up ya. Yang bekas sampai di operasi ya. Iya. Semoga Oktia cepat sembuh ya. Amin. Terus lekas pulih lagi dari bekas operasinya di tangan ya. Nah, jadi saya akan absen dulu ya. Sudah, saya absen dulu ya. Ya. Beliana Hadir. ya, Deswita Hadir. hadir, Ervino, Hadir. Lanian Hadir. ya, Lia Hadir. hadir, Livia, Lucy, Hadir. Meta. Hadir. Tadi asal di sana dulu ya Meta. Ya, kita sendirian. Najila. Aduh, itu handphone siapa? Safi. Narisa. Hadir. Nur Anissa. Hadir. Oktia izin ya. Ria. Hadir. Salma. Hadir. Syafira. Hadir. Tisa. Hadir. Oke. Sebelum kita ke materi selanjutnya, hari ini kita akan membahas mengenai tata cara perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Saya mau mengingatkan kembali materi yang sebelumnya kita bahas ya. Ini adalah materi terakhir. Nah, materi yang sebelumnya kita bahas itu materi tentang Aku. yang pertama, Ini, bukan tangan. ini. Ya, tenang. Oke, Safira apa Safira? Dari pajak penghasilan. Iya, pajak penghasilan. Jadi apa pajak penghasilan tuh? Ada yang bisa? Oke, siapa? Karena pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai.
Ya, tambahan nilai. Manfaat ekonomi yang diterima WP. Ada lagi? Coba. Aku. Ya, Tisa. Pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Tisa, Salma, dan juga Safira ya. Jadi, nah kemarin itu kita bahas mengenai pajak penghasilan kan. Jadi pajak penghasilan itu apa? Pajak yang dikenakan kepada perorangan yang memiliki penghasilan. Penghasilannya berupa apa? Apapun. Iya, gaji apapun ya. Nah, terus udah gitu kita tuh kenapa sih kita harus mempelajari mengenai tata cara perhitungan PPh pasal 21. Oh iya, sob, iya, apa sih? Agar nanti kalau sudah bekerja tahu Bu berapa harus bayar pajaknya. Iya, tepuk tangan untuk Lucy. Oke. Jadi pada saat kalian nanti bekerja, kalian pasti punya penghasilan kan? Iya. Ya enggak? Ya. Iya, nanti kalian tuh tahu tata cara bagaimana kalian untuk menghitung dan membayarkan pajak PPh pasal 21 gitu ya. Oke, saya akan memberi sedikit kalian motivasi. Semangat? Semangat! Tegak atuh, semangat. Duduknya. Iya, jangan miring. Oke. Kalau kalian sekarang berleha-leha pada saat kalian sekolah, itu artinya apa? Kalian sedang mempersiapkan untuk kemiskinan kalian sendiri di masa yang akan datang. Paham nggak? Paham. Ya. Kalau sekarang kalian berleha-leha tidak belajar, berarti kalian sedang mempersiapkan kemiskinan untuk kalian sendiri di masa yang akan datang. Paham? Jadi sekarang waktunya kalian untuk belajar. Sekolah itu dimana tempatnya kalian untuk belajar. Fokus belajar, oke? Semangat? Nah, sekarang kita akan membahas materi. Nah, sebelum ke materi itu, saya mau menceritakan KIKD yang akan kita bahas ya. Nah, ini adalah kompetensi intinya, di mana kita akan membahas mengenai pengetahuan dan keterampilan kalian ya. Nanti kan itu masuk ke penilaian, oke? Untuk KD-nya, kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, untuk keterampilannya itu adalah melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Siswa mampu menjelaskan pengurang yang diperbolehkan. Siswa mampu menjelaskan penghasilan yang tidak diberikan pengurangan. Dan terakhir, siswa mampu menjelaskan tarif PPh pasal 21. Oke. Untuk penilaian, saya di sini akan menilai kalian dari apa? Dari sikap. Ya, pada saat nanti saya akan memberikan kalian kelompok. Nah, kelompoknya itu nanti saya akan melihat di mana kalian yang benar-benar mengerjakan, bertanggung jawab mengerjakan tugas. Nah, terus yang aktif, terus saya nilai. Terus kalian mengumpulkan tugas, ya. Kalian itu harus mengumpulkan tugas, ya, dan fokus pada saat pembelajaran. Coba kalian buka grup WA. Saya sudah memberikan kalian link online pajak online ya. Di situ kan ada 2 link ya. Yang pertama itu adalah videonya, yang kedua itu tentang pajak online. Nah, di situ kalian buka linknya. Sok, silahkan kalian dibuka ya linknya ya. Oke, sok dibuka dan kalian bikin resumenya. Saya kasih kalian waktu 5 menit untuk membaca dan 5 menit untuk membuat resume ya. Berarti 10 menit cukup ya. Meta, mana bukunya Meta?
Udah ya. Waktunya sekarang kalian buka video dari link yang udah saya kasih di grup. Silakan dibuka ya. Nah, di situ saya kasih waktu kalian hanya cukup membuka videonya hanya sampai 7 menit. Ya, 0 sampai 7 menit kalian buka. Ya. Masa kita nonton bareng-bareng? Nonton bareng. Selain itu juga ada istilah penghasilan biasa yaitu penghasilan yang diterimanya 5 kali atau 1-2 kali dalam katanya bonus ya dalam kondisi posisi dan service. Dan dalam Oke, setelah kalian melihat video tersebut, ya, kalian udah bikin resumennya? Udah ada bayangan materinya? Oke. Saya akan menjelaskan dari PPT ya. Nah, saya akan mengulangi lagi ya. Jadi pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah, coba siapa yang membantu baca? Sok, Tisa. Tisa. Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. Jadi gini ya, kalian tahu kalau misalnya pajak penghasilan itu adalah pajak penghasilan yang dipungut dari pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh WPOP, wajib pajak Orang pribadi. Orang pribadi di dalam negeri. Kalau misalnya dia di dalam negeri, dia itu berpenghasilan di dalam negeri atau dia itu orang Indonesia. Ya. Ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Disingkat menjadi PTKP. Telah ditentukan oleh pemerintah melalui. Jadi PTKP itu udah ada aturannya. Jadi bukan semau gue, bukan ya. PTKP itu sudah ada aturannya. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Paham ya? Nah, oke ya. PTKP itu untuk wajib pajak. Wajib pajak sendiri dia adalah yang bekerja kan? Wajib pajak itu dia bekerja 54 juta. 54 juta. Kalau dia kawin, nah statusnya kawin, tapi istrinya tidak bekerja, ditambahkan 4.500.000. Nah, kalau dia itu tanggungan, nah ya, dia itu punya tanggungan maksimalnya adalah 3, sama satu orangnya adalah 4.500.000. Kalau tanggungannya dia 2, berapa? 9 juta. Iya betul. Ini adalah PTKP. Nah ini dia itu udah ada aturannya. Oke? Paham Meta? Coba. Saya ada contoh kasus. Siapa yang bisa jawab? Toh, siapa yang bisa jawab? Toh, boleh nih. Jawab ya, Harisa. Tepuk tangan untuk Harisa. Jadi gini kan, jelas banget ya di soal ya. Ibnu, dia itu pegawai tetap, dia menikah dan belum memiliki tanggungan. Ya udah, Ibnunya sendiri PTKP-nya adalah 54 juta dan dia menikah 4.500.000, ya udah tinggal ditambahkan. Paham? Santi paham?
PTKP-nya adalah 82.500.000, tapi kita bagi 12 bulan karena dia ini adalah tarif untuk satu tahun. Satu tahun ada 12 bulan. Jadi dibagi 12. Nah, tiap bulannya itu yang dibayarkan adalah 6.875.000. Paham? Paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oh ada Bu, kalau mau misalnya disesuaikan, jadi misalnya yang kedua 150 juta, jadi yang ketiganya biar masuk ke 250 juta. Jadi gimana Lucy? Kan kalau yang 25%-nya dari 250 juta ya. Ya. Kalau kita mau disesuaikan ya Bu, nggak sisanya. Maksudnya? Kayak di tahap 2-nya kita cuma ngambil 150 juta aja dari 200. Iya. Gak apa-apa kan hanya. Tapi yang ketiganya 250 juta. Ya, banyak ya. Karena disesuaikan aja, jangan lebih dari Iya, itu. iya. Iya. Cuman saya Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sok ini dari studi kasus ini siapa yang bisa? Oke. Oh, cobain dulu ya. Oke, tepuk tangan untuk Darisa. Betul ya? Ada yang beda nggak jawabannya? Sama. Oke ya, jadi kita lihat mana spidolnya pinjam. Nih, dia itu kan memiliki gaji sebulannya adalah 6 juta dikalikan 12, 72 juta, dan mendapatkan bonus dalam 1 tahun itu 5 juta. Oke, dijumlahkan dapatlah penghasilan bruto 77 juta. Setelah itu dikurangkan dengan biaya jabatan 5%, dapatlah 3.850.000. Ini dikurangkan dengan ini hasilnya 73.150.000. Dikurangkan lagi dengan iuran pensiun. Iuran pensiun selama sebulannya adalah 60.000. Nah, jadilah 720.000. Nah, ini dikurangi dengan ini ya. Dapatlah hasilnya segini. Ini adalah penghasilan neto ya. PN penghasilan neto 72.430.000. Setelah itu dikurangkan dengan PTKP. PTKP-nya itu adalah 54 juta karena dia belum kawin ya, dan belum mempunyai tanggungan. Nah, hasilnya 18.430.000. Di mana hasilnya ini tuh dikalikan dengan aturannya, normalnya adalah 5%. Dapatlah hasilnya 921.500 selama 1 tahun dibagi 12, jadi tiap bulannya dia hanya membayar 76.791. Oke, tepuk tangan teman-teman. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, ada yang mau bertanya? Boleh, siapa yang mau bertanya? Oh, apa Syafira mau nanya? Ya. Kalau biaya jabatan itu dapatnya dari mana? Biaya jabatan. Oke. Ini ya, biaya jabatan ini nih. Ya, didapatkan dari 5% dikalikan dengan penghasilan brutonya. Nah, tapi dia itu punya aturannya juga, ya. Biaya jabatan itu tidak boleh lebih dari 6 juta dalam 1 tahun, atau bisa kalau di sebulan itu adalah 500.000. Berapapun penghasilan brutonya, dia itu tidak boleh lebih dari 6 juta selama setahun. Nah, karena ini dia itu biaya jabatannya hanya 3.850.000, jadi yang dimasukkan adalah 3.850.000. Dia kurang dari 6 juta kan? Ya. Tapi kalau biaya jabatannya itu dia ada 7 juta, ya tetap yang dimasukkan adalah 6 juta. Itu dikalikan 5%. Paham ya? Dan ada lagi yang bertanya? Nggak ada ya? Kita lanjut ke
pembagian kelompok. Oke? Saya akan membagikan kelompok. Ini ada semua 16 ya. Oke, 4 orang. 4 orang. Ini aja lah biar gampang ya. Ini 4 orang. Ini 4 orang. Ini 4 orang. Safira, Salma sama Tisa pindah ke sana barengan sama Narisa sama Nadila. Ya udah, sok. Kalian barengan ya. Kemarin kan saya sudah memberikan kalian ini ya, apa namanya, bahan ajar. Ada yang udah dibaca. Di situ ada contoh-contoh. Siapa tahu kalian butuh contoh studi kasusnya. Ada yang udah di print atau udah ada yang baca? Belum ada yang baca? Ini tapi ada yang udah nge-print ya? Oh, rajin sekali. Ini ya bahan ajar yang udah saya kirim ya. Nih. Nanti kalian bisa lihat cara pengerjaannya ada di bahan ajar ya. Nah, sekarang semuanya kerjakan studi kasus 1. Ya, studi kasus 1. Silahkan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit, nanti kalian presentasi ke depan. BPJS mau menikah tempat anak.
Ini KTKP-nya. Coba lihat soalnya Mas. Ini ya. Dia itu pegawai setelah menikah dan memiliki satu anak, yaitu menikahkan. Istrinya bekerja atau tidak? Nah, istrinya tidak bekerja kan? Jadi berapa untuk si wajib menikahnya? Terus untuk suaminya untuk suaminya berapa? Terus tanggungannya? Satu. Iya. Lebih dari nah itulah hasilnya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, boleh? Yang nggak paham? Tulis satu-satu siapa yang bisa? Saya Bu. Kelompok berapa? Kelompok siapa? Ayo kelompok siapa? Sama. Boleh. Tinggal beban. Finalnya coba cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari soal Yaya. Jadi pertama-tama kita akan mencari penghasilan bruto. Caranya gaji ditambah premi JKK jaminan kecelakaan kerja, yaitu 5% dikali 6.500.000 sama hasilnya 325.000. Ditambah hasilnya segini, 6.500.000 ditambah 650 hasilnya 7.150. Lalu cara mencari penghasilan neto, biaya jabatan 5% dikali 7.150. 7.150 itu dapat dari hasil bruto sama dengan 375.500. Lalu iuran pensiunnya yaitu 100.000 dihasilin jadi 475.500. 7.150 dikurangi 475.500 sama dengan hasilnya 6.674.500. Nah, kalau untuk penghasilan neto 1 tahunnya berarti ini dikali 12 sama dengan 80 juta sekian. Nah, untuk mencari KTKP karena di soalnya wajib pajak dia bekerja 54.000 dan 54 juta. Nah, terus karena dia udah kawin ditambah juga 54 juta. Nah, terus dia punya satu anak 4.500.000 dan semuanya ditambah jadi 112.500.000. Nah, terus dikurangi sama neto yang setahun. Hasilnya jadi 32.406.000. Terus tarif pajaknya 5% dikali netonya ini yang tadi dikurangin, jadi hasilnya 7.620.300 dibagi per bulan. Ya dibagi tulis tahun jadi 12 sama dengan 135 per bulan. Terima kasih untuk kelompok Salma dan kawan-kawan. Oke, silakan duduk. Boleh duduk. Coba kita amati ya semuanya, perhatikan ke depan. Dari soal studi kasus 1, coba kalian perhatikan. Ada yang jawabannya beda nggak? Ada Di mananya? kawin. Kawin. Beda.
boleh situ juga. Jadi harusnya yang kawinnya bukan 54 juta, soalnya kan istrinya di soal gak disatuin bekerja. Jadi harusnya 4.500.000 aja. Oke ya, kita lihat di soalnya. Coba mana sih soalnya? Ini ya, nah itu. Oke ya. Sini soalnya itu adalah Yahya seorang pegawai tetap di PT Jogja Food yang memiliki NPWP. Ia memperoleh gaji sebesar 6.500.000 ya. Di sini udah betul 6.500.000. Nah, per bulan perusahaan mengikuti program BPJS jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini ya 5% dari gaji kan. Nah, yang dibayarkan perusahaan Yahya juga membayar sendiri iuran dana pensiun ya, betul setelah menikah ya. Nih ya, jadi iuran pensiunnya betul di sini 100.000. Nah, dia itu setelah menikah ya. Nah, untuk ini penghasilan brutonya udah betul ya, sama yang lainnya. Terus udah gitu, untuk kita mendapatkan penghasilan neto, tadi dia itu adalah iuran pensiunnya bayar sendiri kan, 100.000 menjadi dimasukkan ke dalam pengurang kan. Nah, hasilnya ini udah betul. Jadi hanya bedanya di sini ya. Nah, di sini itu dia itu memang sudah kawin, tapi istrinya tidak bekerja. Jadi harusnya berapa? 4.500. Ini saya coret ya, mohon maaf ya. Oh nggak ada habis ya? Ya ada. Ini dicoret ya, jadi 4.500.000. So, siapa yang bisa memperbaiki kelompok siapa? Boleh sok kursi ke depan. Udah sama semuanya? Gimana kelompok Nur Anissa? Kelompok Lia gimana? Sama ya. Jadi untuk per bulannya itu membayarkan 71 juta ya, 71.225. Oke, tepuk tangan untuk kursi dan jadi ya, kalian itu paham ya, kita sudah mempelajari mengenai penghasilan neto ya. Terus tuh apa lagi? Bruto dulu, neto dulu. Bruto, terus penghasilan neto, terus udah gitu PTKP, PKP, tarifnya ya. Untuk hari ini kita sudah membahas mengenai itu semua ya. Nah, untuk biaya jabatan, gimana biaya jabatan dapatnya dari mana? Dari hasil Ya, 5% dikalikan penghasilan bruto. Oke. Nah, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, sebelum kita penutupan, saya mau kita merefleksikan dulu ya. Oke, siapa yang mau bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Ya, Nur, gimana Nur? Jadi penghasilan bruto didapat dari gaji ditambah tunjangan. Terus penghasilan neto dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan ditambah iuran. Terus PKP dapat dari penghasilan neto dikurangi PPKP. Iya, tepuk tangan untuk Nur Anissa. Nah, setelah itu kita merefleksikan. Saya akan memberikan kalian 10 soal. Soalnya udah saya linknya udah saya kirim ke grup. Sok silakan kalian kerjakan. Dibuka linknya ya. Ya Google Form. Yang benar salah. Jadi kalian tinggal menjawab benar atau salah.
Udah beres? Ya, oke. Nah, sebelum kita pulang, saya mau beri sedikit motivasi buat kalian ya. Nanti minggu depan kita akan tetap membahas soal-soalnya. Latihan ini bakal kalian perdalam lagi soal-soalnya ya. Nah, terus gini, kalian ingat dan regepkan berbahasa Sunda namanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kalian merasa belajar itu sulit, tapi kalian itu akan mendapatkan kebahagiaan di masa yang akan datang. Kalau sekarang kalian bersenang-senang, leha-leha, banyak main handphone dan tidur, atau misalnya kalau gogoleran lah ya, rebahan gitu. Sekarang kalian bersenang-senang menikmati hidup, gitu ya. Nikmat kan seperti itu ya. Nah, tapi nanti suatu saat kalian akan sedih dan menangis karena kalian menyesal, ya. Makanya sekarang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan ingat, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha.